Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 37. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ayah, apa yang kamu katakan? Felicia melirik ayahnya dengan keluhan. Lalu menyapa Aditya dengan hangat. Aditya, saya tidak berharap kamu benar-benar memanggil saya. Datang ke sini. Silakan duduk. Aditya tidak marah pada Umar. Lagi pula, dia telah menderita terlalu banyak cemoohan selama bertahun-tahun. Itu bukan masalah besar. Melihat wajah Felicia yang murni dan cantik, Aditya masih sangat tersentuh. Dia tahu bahwa Felicia begitu baik padanya karena apa yang dia inginkan darinya. Dari sekolah menengah hingga sekarang, wanita ini tidak pernah berubah. Dan dia tidak pernah membenci orang miskin dan orang kaya. Di antara orang-orang yang mengenalnya, sangat sedikit yang bisa memandang rendah orang yang tidak berguna. Dan Felicia adalah salah satu dari sedikit orang itu. Pasti harta nasional. Felicia, aku berjanji padamu. Tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku. Aditya tersenyum pada Felicia dan duduk. Ayah, dia adalah teman sekelasku namanya Aditya. Felicia buru-buru memperkenalkan ayahnya. Umar adalah temperamen bos besar standar. Meskipun dia sedang down dan out sekarang, temperamennya masih ada. Awalnya, dia sangat mementingkan Aditya. Karena Felicia memberitahunya ketika Felicia pulang tadi malam. Dan beberapa kata tentang Aditya yang membuat Gilang berubah pikiran dan mengembalikan kembali semua proyek yang seharusnya diperoleh keluarga Umar. Tetapi melihat Aditya sendiri, Umar benar-benar kecewa. Latar belakang macam apa yang bisa dimiliki orang seperti itu yang mengenakan pakaian biasa dan mengemudikan mobil puluhan ribu BYD domestik. Selama keluarga Axel berusaha lebih keras, Gilang pasti akan mengambil kembali proyek itu lagi. Atau memberikannya kepada keluarga Axel kembali. Felicia melihat bahwa ayahnya acuh tak acuh terhadap Aditya. Dia sedikit malu. Tetapi dia cukup pintar untuk memuluskan segalanya. Aditya, ini ayahku. Dia biasanya agak membosankan dan tidak suka bicara. Hehe, kata Felicia sambil tersenyum. Aditya mengerti bahwa Felicia mengatakan ini untuk menghindari rasa malu. Halo, Paman Umar. Aditya dengan sopan menyapa Umar. Umar hanya bersenandung. Kesenjangan psikologisnya terlalu besar. Saya tidak tidur nyenyak tadi malam karena kegembiraan. Lagi pula, jika saya dapat mengontrak sebagian kecil dari proyek, saya dapat menghasilkan jutaan. Dan hutangnya hampir selesai. Selain itu, ada juga pekerjaan finishing dari villa, yang bisa menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang sepertinya tidak ada cara untuk menjamin apa yang disebut bangsawan agung ini di mulut putrinya. Tetapi Felicia masih percaya pada Aditya. Dan dia juga mengerti bahwa ayahnya tidak percaya pada Aditya. Jadi dia berkata, Ayah, jangan khawatir. Teman sekelas lama saya tidak pernah berbicara besar. Saya percaya padanya. Putriku, masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saya merasa bahwa proyek-proyek ini masih akan diambil oleh keluarga Axel. Umar mengisap rokok yang menyesakkan dan tersenyum pahit. Bagaimana bisa? Kemarin, Gang membuat pernyataan. Proyek-proyek ini dilakukan sesuai aturan. Dan tidak diberikan kepada keluarga Axel sama sekali. Kata Felicia. Umar menepuk pundak putrinya dan berkata, pengalaman sosialmu masih dangkal. Gilang adalah orang baik. Dia sengaja meminjamnya. Yang telah menjual wajahnya kepada kerabat Aditya. Dan juga dapat mengambil kesempatan untuk memeras keluarga Axel. Ayah, apakah kamu mengatakan bahwa Gilang berusaha keras? Apakah untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari keluarga Axel? Ayah, apakah kamu mengatakan bahwa Gilang berusaha keras? Apakah untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari keluarga Axel? Ya, untung 6 atau 700 miliar. Untuk mendapatkan proyek-proyek ini, keluarga Axel pasti akan memberi lebih banyak suap kepada Gilang. Pada saat itu, proyek-proyek itu bukan milik kita.
Umar menggelengkan kepalanya tanpa daya. Felicia menjadi tenang setelah mendengarkan. Dia bersandar di kursinya dengan lemah dan berhenti berbicara. Aditya mendengarkan kata-kata Umar, dan dia harus mengaguminya. Umar masih memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan. Situasi ini memang mungkin, terutama di masyarakat ini di mana uang adalah yang terpenting. Tapi Umar masih tidak bisa memikirkan kepada siapa proyek ini akan diberikan. Aditya memiliki keputusan akhir. Aditya, apakah kamu minum teh atau minum minuman yang keras? Felicia tersenyum enggan. Hatinya sangat kacau. Aditya tersenyum, menatapnya dan berkata, "Aku akan berhenti minum ketika aku mengemudi." Begitu dia menyebutkan mobil itu, Umar menjadi lebih marah. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa ketika melihat Aditya mengemudikan BYD. "Oke, kalau begitu, kamu suka makan apa? Ini menunya." Felicia bertanya dengan lembut kepada Aditya, lalu menyerahkan menu kepada Aditya. Aditya sopan kepada Felicia. Lagi pula di dalam hatinya, mantan monitor selalu begitu lembut dan menyenangkan. Dan dia benar ketika dia di sekolah. Dia merawatnya lagi. Dia baru saja akan memesan hidangan favoritnya. Tetapi pada saat ini, seorang pemuda di luar pintu diam-diam melirik ke dalam. "Hehe." Felicia benar-benar mengundang meriam Gunung Aditya untuk datang. Axel berbalik dan berkata kepada Revalina, "Sayang, kamu benar-benar tidak ada hubungannya. Apa yang kamu lakukan mengikuti Felicia?" Revalina bertanya pada Axel. Axel tersenyum puas, menatap Revalina dan berkata, "Hei, kamu tidak mengerti kesenangan di sini. Bagaimana kamu bisa memiliki rasa pencapaian ketika kamu memenangkan lawanmu tanpa mempermalukannya? Seperti saya belum melihat seorang wanita dalam beberapa kehidupan. Dan saya belum tidur selama setengah malam. Jadi saya harus menemani Anda untuk bangun pagi dan mengikuti Felicia." Revalina mengeluh, "Haha, ini pertunjukan yang bagus untuk diikuti. Aku harap kamu bisa menontonnya." "Felicia, jalang ini. Bukankah dia membantu Aditya menghadapi kita tadi malam? Bukankah dia pikir dia memeluk pohon besar tadi malam? Beritahu dia hari ini bahwa Aditya adalah sampah." Dia memegang seikat keinginan. Axel tertawa bangga. "Oh, Tuan Muda Axel. Ayo cepat masuk. Aku tidak sabar untuk melihat pertunjukannya." Pada saat ini, sahabat Revalina, Gracia, mendesak Axel. Axel sangat bangga, melambaikan tangannya, dan menyapa Revalina dan Gracia untuk mengikutinya. Lalu seorang pria dan dua wanita memasuki restoran. Felicia melihat ketiga orang ini sekilas, dan dia tercengang. Aditya merasa ada sesuatu yang salah, dan ketika dia melihat ke belakang, dia juga sangat terkejut. "Halo, kebetulan sekali. Aku bertemu dengan kalian lagi di sini." Axel tersenyum dengan bangga, dan berjalan ke meja Aditya. Felicia tidak berbicara. Dia sangat membenci Axel. Awalnya, proyek itu dimenangkan oleh penawaran ayahnya. Keluarga Axel menyuap Gilang dengan uang, dan mereka hanya mengambil proyek itu, yang sebenarnya cukup. "Wow, Aditya, aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat sekarang karena kamu mengendarai Bentley." Revalina memandang Aditya dengan penuh kasih sayang dengan ekspresi kekaguman. Untuk cinta pertama di sekolah menengah, pria selalu memiliki kompleks khusus. Aditya juga seorang pria normal, meskipun Revalina sangat menjengkelkan kemarin. Sikapnya yang penuh kasih sayang dan mabuk saat ini masih menggerakkan hati Aditya. "Ya," Aditya mengangguk. "Dia mengemudikan Bentley tadi malam di hotel." "Kamu benar-benar baik." Revalina mengedipkan matanya yang besar dan menatap Aditya dengan tatapan tergila-gila. Aditya yang bingung. Apa yang sedang dilakukan Revalina? Bahkan jika dia benar-benar sia-sia dan mencintai uang dan ingin berhubungan dengannya, dia tidak bisa berada di depan pacarnya. "Bentley bukan apa-apa. Itu hanya alat transportasi." Aditya mengungkapkan pendapatnya. Baginya, bahkan mendapatkan pesawat khusus hanya dalam hitungan menit, dan tidak ada yang perlu dipamerkan. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Revalina memandang Gracia dan kemudian ke Axel, dan mereka bertiga tertawa pada saat yang sama. Sambil tertawa, ketiganya memandang Aditya dengan jijik. "Aku berkata Aditya, apakah kamu terlalu berkulit tebal?
Beri kamu sinar matahari dan kamu akan menjadi brilian, kata Axel kepada Aditya sambil mencibir. Revalina menutup mulutnya dan tersenyum lebih bahagia. Aditya, saya menemukan bahwa kamu benar-benar rendah. Apakah kamu pikir berbohong dapat membuat saya memandang Anda dengan tinggi? Wow, lihat dirimu yang miskin dan rendah hati menghargai. Tuan muda Axel telah memeriksanya. Bahwa Bentley sama sekali bukan milikmu. Kamu mengendarai BYD yang rusak. Hahaha, aku menggodamu. Dan kamu tanpa malu mengakui bahwa Bentley itu milikmu. Dan kamu harus menunjukkan wajahmu. Gracia juga mengejek Aditya saat ini. Aditya mengerutkan kening. Siapa orang-orang ini? Bagaimana bisa ada teman sekelas seperti itu? Selain itu, saya tidak mengaku memiliki Bentley. Saya hanya mengatakan bahwa itu saya pakai tadi malam. Felicia menatapnya dengan dingin. Dan berkata saat ini, apakah kamu melakukan perjalanan khusus untuk menertawakan Aditya? Atau ada hal lain yang kamu lakukan? Melihat Felicia berbicara, Axel tiba-tiba mencibir. Melihat Felicia dan kemudian ke Umar, Axel berkata, Felicia, apakah kamu terlalu bahagia tadi malam? Sayang sekali kamu tidak bahagia. Apa maksudmu dengan itu? Felicia mengerti, gugup. Dan apa yang paling dia khawatirkan terjadi? Haha, karena kamu bersama teman sekelas Revalina, aku akan membuatmu mengerti lebih cepat. Gilang telah berjanji untuk memberikan semua proyek itu kepada keluarga saya, kata Axel sambil tersenyum cemberut. Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya. Itu mudah. Aku akan meminta Gilang untuk datang dan memberitahumu secara langsung. Axel tersenyum dan mengeluarkan ponselnya. Lalu menatap Aditya, menggoda. Aku bilang itu tidak berguna. Kemarin, kamu menunjukkan wajahmu begitu banyak sehingga kamu bisa membuat Gilang terkesan. Tapi aku akan membiarkanmu mengalami perasaan ditampar sebentar. Hehe. Bersambung.